Ini yang coach saya dulu, nanti jenengan coachingnya nggih. Oke, siap. Ini berarti yang jenengan itu masalah bullying gitu. Iya, Monggo Bu, langsung dimulai saja. oh iya, baik. Ehm, Selamat siang Pak Abner. Selamat siang Bu. Bagaimana Bu kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bapak meskipun agak galau ini. Kenapa Bu kok galau hari ini? Iya Bapak, saya hari ini menemui Pak Abner karena ada hal yang perlu saya ceritakan. Karena membuat saya menjadi kurang nyaman ya karena ada permasalahan di kelas. Oh, seperti apa Bu permasalahan yang Bu Titin hadapi Bu? Iya, jadi gini loh Pak Abner, di kelas itu, di kelas saya itu ada siswi yang apa nggih, jadi dia itu sering melakukan bullying. Nah, bullyingnya itu bukan secara fisik, tapi secara verbal ke teman-temannya gitu. Tapi tidak hanya secara langsung, tetapi juga melalui media sosial, misalnya di WhatsApp, kemudian DM di IG, itu dengan kalimat-kalimat yang kurang baik, kemudian kalimat-kalimat yang membuat anak-anak itu nggak nyaman gitu, Pak. Seperti itu. Eh, itu terjadi di kelas Ibu ya berarti. Nggih. Eh, itu banyak atau hanya dilakukan beberapa anak? Dilakukan beberapa anak yang tergabung dalam satu circle gitu, Pak. Ya, 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 seperti satu kelompok yang memang dia frekuensinya sama gitu ya Bu ya. Iya, betul sekali. Eh, sudah ada tindakan dari Ibu yang Ibu ambil misalnya memberikan perhatian atau apa itu sudah Ibu lakukan ya sebenarnya? Nggih. Sudah sih, Pak. Jadi kan setelah ada beberapa laporan gitu dari siswa terkait masalah bullying lewat WhatsApp ataupun DM di IG itu saya sudah pernah memberikan bimbingan baik secara kelompok maupun secara individual terhadap tadi anak-anak yang circle-nya memang sering melakukan bullying secara verbal. Tapi ya belum ada perubahan yang signifikan gitu, Oh, tapi begitu ya. terkadang terjadi gitu. Eh, mungkin Ibu sudah mencari informasi tentang kondisi anak itu di rumah seperti apa gitu, mungkin dari sisi orang tuanya perlakuan terhadap anak seperti apa, mungkin Ibu sudah mengetahui itu atau belum? Ya, eh, saya sudah pernah menanyakan ke anak maupun saya juga bertanya kepada orang tua. Nah, ternyata si anak ini di rumah itu kurang perhatian, Pak Abner. Jadi Hmm, orang tuanya terlalu sibuk bekerja. Jadi karena anak-anak ini itu juga dari keluarga miskin gitu. Jadi orang tuanya kan sibuk untuk mencari nafkah, akhirnya kurang perhatian gitu, Pak. oke, seperti itu ya Bu. Jadi tindakan Ibu itu sudah sampai melibatkan orang tua, kondisinya seperti apa, Ibu sudah mengetahuinya, kemudian itu ternyata berdampak terhadap perilaku anak di sekolah ya Bu. Jadi Iya, mungkin dia memenuhi kebutuhannya untuk mendapat perhatian, mungkin seperti itu. Eh, mungkin ada
tindakan-tindakan yang lebih lagi yang sudah Ibu lakukan untuk menangani anak-anak tersebut? Eee, sudah juga sih, Pak, seperti tadi, konseling, secara individu yang lebih intensif gitu nggih. Jadi tidak hanya sekali pertemuan, tapi, continue gitu kan, sambil melihat perkembangannya, anak ini seperti apa. Itu juga pernah saya lakukan, tetapi kok perkembangannya nggak signifikan seperti yang saya harapkan gitu. Masih terkadang dia melakukan bullying verbal dan itu membuat saya itu sedih gitu loh Pak, sedih merasa gagal jadi guru gitu. Kok kita nggak berhasil ya apa, meluruskan kembali perilaku anak-anak yang melenceng kayak gitu. Jadi kecewa, sedih gitu Pak. Oh, iya, iya, iya. Tapi mau Eh, marah kan nggak bisa ya Pak ya, marah ke anak-anak kan nggak iya, boleh. oke. Sebenarnya apa yang Ibu lakukan itu sudah sangat baik sekali ya, Bu ya. Dari menangani anak, konseling anak, sampai Ibu memberi perhatian itu sudah sangat baik sekali dan itu menurut saya suatu hal sangat luar biasa yang dilakukan seorang guru terhadap peserta didiknya. Berarti benar-benar Ibu itu memberikan pendampingan kepada peserta didik yang Ibu bimbing. Nah, mungkin ada nggak Bu faktor lain yang mempengaruhi perilaku anak dalam bullying, terutama di verbalnya itu, selain hal-hal tadi? Hmm, ada sih Pak, lebih selain dari faktor keluarga ya tadi, karena kurang perhatian memang lingkup pergaulannya anak-anak Bapak yang memang kurang kondusif gitu. Jadi dipengaruhi juga oleh lingkungannya juga ya Bu ternyata. Eh, Kemudian dari analisa Ibu tentang kondisi anak yang seperti itu, kira-kira rencana aksi apa yang akan Ibu lakukan untuk menangani anak dengan permasalahan tadi, terutama di lingkungan tadi, Bu? Ternyata lingkungan itu berpengaruh sekali terhadap perilaku anak. Hmm, yang mau saya lakukan dalam waktu dekat nggih, dalam waktu Iya, dekat, hmm, jadi mungkin mengefektifkan konseling kelompok nih, karena kan tadi saya sudah bimbingan kelompok itu kan klasikal berarti satu kelas, kemudian konseling individu, tapi saya belum pernah melakukan yang namanya konseling kelompok. Kalau konseling kelompok itu kan satu circle itu bisa kita langsung ajak diskusi di situ. Nah, mungkin itu Pak oh iya, partner yang bisa saya lakukan sehingga nanti penyampaiannya ke anak itu juga lebih mengena karena di situ nanti kan ada curah pendapat dalam konseling kelompok tadi. iya mungkin dari perilaku anak itu bisa kita angkat di dalam konseling kelompok tersebut ya Bu. Itu juga Iya. ide yang bagus. Jadi anak akan mengetahui apa yang menjadi permasalahannya, kemudian juga mungkin anak akan tahu saya harus berbuat apa. Nah, itu sangat luar biasa sekali Bu apa yang Ibu lakukan. Eh, Kemudian eh, rencananya Bu, itu misalnya Ibu mau melakukan itu, kira-kira mau dilaksanakan kapan Bu? Secepatnya Pak Abner. Ya, Kemungkinan nanti karena ini hari Jumat ya, Kamis nggih. ya Karena ini besok hari Kamis. Senin nanti akan saya laksanakan minggu depan. Mungkin sekitar Selasa atau Rabu gitu Pak. Mungkin dari Ibu kan tadi itu kan ada masalah pembulian di siswa Ibu. Kemudian Ibu sudah melakukan hal-hal yang menurut saya itu sangat luar biasa. Dan ada nggak Bu atau indikator yang ingin jenengan capek ketika oh anak ini sudah berarti sudah baik, itu ada indikatornya nggak Bu?
Ada. Jadi, nanti saya membuat indikator, jumlah kasus bullying secara verbal itu menurun gitu kan. Nanti kan, ada semacam angket gitu, kemudian, ada kotak pos masalah ya. Jadi nanti kalau di kotak pos masalah itu atau di apa namanya, kami punya aplikasi konseling online gitu. Nah, kalau dari situ nanti permasalahannya sudah bukan bullying lagi atau sudah berkurang, berarti kan dari tindakan yang saya lakukan seperti konseling kelompok tadi berarti kan membuahkan hasil. Nah, indikatornya nanti akan terlihat di situ, Pak. Ya, ya. Itu berarti bisa diwujudkan dalam bentuk grafik seperti itu ya, Bu. Ya, betul. Nah, itu sangat menarik, Bu. Itu mungkin bisa menjadikan suatu acuan ketika kita membimbing anak yang dulunya dia sering melakukan pembulian cara verbal dengan apa yang ibu lakukan tadi dan ditambah rencana aksi ibu dalam melakukan konsultasi kelompok, kemudian pembimbingan secara individu. Nah, kemudian dituangkan juga dalam indikator, kemudian muncul tingkat keberhasilannya seperti apa, itu sangat luar biasa, Bu. Eh, Mungkin dari pembicaraan kita ini, Bu Titin, kira-kira yang rencana apa yang pengen didahulukan untuk menyelesaikan masalah itu, Bu? Jadi yang saya dahulukan jelas konseling kelompok dulu nggih, baru kemudian nanti, apa, observasi lagi untuk, melihat keberhasilannya dengan indikator-indikator tadi yang, akan saya buat gitu. Ya, ya, ya. Nah, jadi yang didahulukan kelompok karena tadi berkaitan dengan rencana jenengan tentang pembimbingan kelompok, kemudian membuat rencana aksi dengan indikator yang sudah jenengan buat tadi, sehingga untuk memonitoring tingkat keberhasilannya itu mudah seperti itu ya, Bu, mungkin ya. Iya, nggih, betul, Pak. Ya, baik Bu. Mungkin dari pembicaraan kita di siang hari ini, eh, Ibu sudah mempunyai perasaan seperti apa, Bu? Ya, sudah lebih lega sih, Pak, nggih, karena tadi saya sudah bisa menceritakan permasalahan saya ke Pak Abner, kemudian saya untuk saya bisa menemukan solusi yang nantinya akan bisa saya lakukan. Karena kalau saya tidak bercerita ke Pak Abner, saya pasti tidak akan menemukan ide-ide tentang hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi masalah saya ini. Baik, baik, Bu. Jadi dari hal kita diskusi kali ini, Bu Titin sudah menemukan solusi untuk menyelesaikan pembulian yang dilakukan di kelas Ibu ya, Bu ya. Iya, Pak. Nah, Sudah, eh, alhamdulillah Pak Abner. ya, eh, baik Bu. Saya juga senang karena Ibu sudah berdiskusi dengan saya. Kita sama-sama untuk mencari solusi dari masalah yang kita hadapi untuk pembelajaran di kelas kita masing-masing. Baik, mungkin ada lagi yang perlu Ibu sampaikan sebelum kita akhiri diskusi kita hari ini, Bu. Oke, terima kasih Pak Abner dengan obrolan kita siang ini. Saya menjadi lebih percaya diri dan saya yakin dengan ide atau solusi yang ditemukan tadi akan bisa saya laksanakan. Kemudian harapan saya jelas nanti kasus bullying di kelas itu semakin berkurang dan bahkan menjadi hilang. Baik, Bu, itu sangat luar biasa. Terima kasih sekali lagi pada Bu Titin untuk diskusi kali ini. Saya kira cukup sekian ya, Bu ya. Iya Ibu Pak. bisa melanjutkan aktivitas mengajar kembali. Terima kasih. Ya, Cukup baik Pak sekian. Abner. Baik, terima kasih Pak Abner. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Oke.
Nah, sekarang saya yang kuci. Ini nggak pede saya Pak Abner, keren coachnya. Ngalir aja, Bu, ngalir aja. Deg-degan. Tarik nafas dulu ya. Nah, Aplikasikan stop. stop. Oh, iya. Soalnya tadi seharian aktivitas lapangan jadi ini rada lelah. Ini juga di jalan kok, Bu, saya, Bu. Walah, nggih nggih baik nggih. Jadi saya coach, Pak Abner coaching-nya nggih. Ya, ya, Bu. Baik, bisa kita mulai Pak Abner? Bisa, Bu. Nggih, monggo dimulai Pak. Selamat siang, Bu Titin. Bisakah saya mengganggu waktunya sebentar, Bu? Ya, selamat siang Pak Abner. Boleh, kan kemarin Pak Abner sudah menghubungi saya untuk kita bisa bertemu pada siang hari ini. Monggo silahkan, Iya, pripun. Bu. Begini, Bu. Itu saya punya masalah di pembelajaran saya, Bu. Nah, saya itu Oh, mengalami proses pembelajaran saya itu, saya melihat murid saya itu untuk motivasi belajarnya itu rendah. Jadi antusias dalam belajar dalam kelas itu kayak kurang gitu. ya. Baik, Pak Abner. Apa yang membuat Pak Abner merasa bahwa siswa Pak Abner itu motivasinya belajar itu rendah gitu, Pak? Apa, Pak? Saya merasa siswa itu kurang semangat, Bu. Jadi ketika saya masuk itu ada anak yang melakukan aktivitasnya sendiri kayak bermain. Kebetulan kan di sekolah kita itu kan boleh membawa HP, Bu. Jadi anak itu Hmm, cenderung mereka bermain game, dia tidak siap untuk belajar seperti itu, Bu. Kemudian seringkali kalau mendapatkan tugas itu mereka terlambat mengumpulkan atau bahkan tidak mengumpulkan sama sekali, Bu. Nah, itu saya merasa mereka itu kurang antusias dalam melakukan pembelajaran di kelas. iya, baik. Jadi tadi karena anak-anak ada yang bawa HP gitu nggih, Pak, nggih, kemudian ada yang Iya, main Bu. game, buka medsos atau apa sehingga kurang antusias dalam belajar. Nah, yang membuat Pak Abner merasa bahwa ini adalah masalah dan perlu diatasi itu seperti apa, Pak? Saya kira kalau itu memang saya anggap masalah karena gini, Bu. Motivasi belajar siswa itu nanti kan akan tentunya berdampak terhadap prestasi mereka, prestasi akademik mereka. Nah, itu berkaitan secara langsung dengan prestasi mereka. Dan saya merasa kalau ini berlanjut, maka prestasi anak itu akan semakin turun, Bu. Seperti itu, Bu, yang saya khawatirkan. Iya, kekhawatiran yang sangat meresahkan begitu nggih buat Pak Abner Iya, nggih. iya, Ya Bu. karena otomatis kalau motivasi belajar turun maka prestasi anak-anak juga akan turun. Nah, apakah Pak Abner pernah mencari informasi kepada anak-anak kenapa sih motivasi belajar mereka rendah atau apa yang menyebabkan motivasi belajar mereka menjadi rendah, Pak? Mungkin saya pernah berdialog dengan murid ketika saya melakukan refleksi. Jadi anak pernah menyampaikan seperti ini. Mereka itu merasa materinya itu terlalu banyak, Bu. Karena dalam pembelajaran produktif di saya itu kan materinya macam-macam. Anak ada yang fotografi, videografi, audio, desain. Anak menganggap itu sulit. Anak tidak bisa menguasai materi itu secara maksimal. Nah, mungkin saya juga menyadari lingkungan belajar juga kurang mendukung seperti itu. Kemudian mungkin juga mereka kurang istilahnya memahami posisi dia seperti apa sebagai siswa.
Seperti itu, Bu. Iya, baik Pak Abner. Jadi menurut Bapak karena lingkungan belajar yang kurang memadai, nggih. Kemudian Oke. eh, siswa juga kurang memahami posisi dia sebagai seorang siswa itu seperti apa. Nah, itu beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar anak-anak menjadi rendah seperti itu. Nah, mungkin apakah masih ada beberapa faktor lain yang menurut Pak Abner itu bisa menjadi penyebab dari motivasi belajar anak-anak rendah, Bapak? Ada juga sih, Bu. Mungkin karena metode pembelajaran atau model pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Karena kan di pembelajaran saya itu waktunya durasinya panjang, Bu. Mungkin dalam satu kali pertemuan itu bisa 6 jam pertemuan secara langsung. Mungkin anak juga bosan, mungkin seperti itu yang terjadi. Jadi kadang saya kurang memvariasikan metode pembelajaran yang saya gunakan. Mungkin bisa jadi faktor yang memengaruhi minat siswa itu rendah. Oke, karena durasi waktu nggih jam pelajaran dari Pak Abner tuh Ya, sangat panjang gitu nggih. panjang. Iya, dan apa masih kurang variatif dalam metode pembelajarannya, Ya, Bu. ngaten nggih Pak Abner nggih. Oke. Baik, saya bisa mengerti apa yang sudah Pak Abner sampaikan kepada saya. Dan itu Pak Abner, itu tadi kan faktor internal nggih dari diri panjenengan. Oke. Kemudian faktor internal dari anak. Nah, apakah mungkin ada faktor eksternal yang mempengaruhi motivasi siswa Bapak selain tadi lingkungan belajar yang kurang memadai gitu, Pak? Mungkin ada juga, Bu. Jadi kecenderungan anak itu dia akan lebih suka berkelompok dengan circle-nya. Tetapi eh, ini pengalaman saya ketika menentukan gaya belajar mereka, eh, mereka sebenarnya tidak sesuai dengan kelompoknya itu. Tapi karena teman-temannya di situ, maka dia akan bergabung ke kelompok itu. Jadi dia kayak istilahnya cuma ikut-ikutan aja. Seperti itu, Bu. Itu mungkin faktor dari luar, mungkin dari teman-temannya yang mempengaruhi dia untuk eh, bergabung ke kelompoknya sehingga dia tidak maksimal dan akibatnya yo ketika belajar ala kadarnya seperti itu. Seperti itu. Oke, jadi tadi tambahannya yang menyebabkan motivasi belajar siswa rendah karena dari circle pertemanan ya Pak ya. Oke. Circle pertemanan yang membuat anak-anak itu jadinya ikut-ikutan dengan teman yang memang dari awal itu sudah memiliki motivasi yang belajar yang rendah juga seperti itu. Baik Pak Agner. Saya mencoba merangkum beberapa hal yang sudah Pak Agner sampaikan kepada saya tadi dengan beberapa cerita yang sudah panjenengan sampaikan. Itu jadi penyebab rendahnya motivasi siswa untuk belajar di kelas panjenengan itu satu berarti dari faktor internal dulu. Faktor internal kan berarti dari tadi diri siswa, lingkungan belajar yang kurang memadai, kemudian dari internal panjenengan, dari variasi metode pembelajarannya yang kurang variatif, kemudian durasi jam yang terlalu panjang, kemudian dari faktor eksternalnya karena ada circle atau pengaruh lingkungan pertemanan. Kemudian dari rasa kurang percaya dirinya siswa, ya, sehingga siswa untuk memahami materi-materi penjenengan yang dianggapnya sulit, padahal sebenarnya kalau mereka belajar tidak sulit, ngaten nggih, Pak Abner. Apakah kira-kira Betul, rangkuman dari betul. saya itu sudah sesuai dengan yang jenengan maksud, Pak Abner? Saya kira sudah sesuai, Bu, apa yang jenengan sampaikan. Jadi, baik. Kemudian Pak Abner, tadi dari permasalahan sudah panjenengan temukan penyebabnya.
Nah, selama ini dari permasalahan itu apa yang sudah Pak Abner lakukan? Yang sudah saya coba lakukan adalah saya mulai untuk merubah atau memvariasi gaya belajar. Maksud saya metode pembelajarannya, modelnya itu saya variasi. Kemudian karena durasinya panjang, anak kan kadang jenuh. Mungkin di tengah-tengah pembelajaran ketika itu tidak kondusif, saya mencoba memasukkan ice breaking untuk menarik perhatian siswa lagi. Kemudian saya juga memberikan materi itu tidak hanya berupa teks, tapi saya variasi dengan mungkin video atau media yang lainnya. Atau kadang saya memberikan istilahnya simulator, Bu. Simulator untuk belajar anak itu lebih menarik. Seperti itu, Bu, yang sudah saya lakukan. Wah, itu luar biasa Pak Abner. Rencana kegiatan-kegiatan yang sudah panjenengan lakukan tadi, saya melihatnya sangat ini ya, menyenangkan ya metode belajarnya. Ya, nah itu sudah panjenengan coba untuk dilakukan Sudah mulai saya mencoba, Bu, mungkin baru seminggu ini. Berarti baru 2 kali pertemuan, Bu. 2 kali pertemuan. Baik, nah dari 2 kali pertemuan tadi, dari hal-hal yang sudah Pak Abner sampaikan, seperti tadi variasi metode pembelajaran, ice breaking, kemudian dengan video atau media pembelajaran yang lebih menarik lagi, kemudian dengan simulator, itu apakah sudah dilakukan semua atau belum Pak Abner? Untuk ini sudah, tapi belum maksimal, Bu. Untuk simulatornya belum maksimal karena memang itu untuk mencarinya juga susah, untuk mencocokkan dengan materinya itu kadang nggak pas. Tapi untuk yang video, materi yang lainnya itu sudah saya coba. Oke, baik. Wah, hebat sekali. Kemudian bagaimana respon siswa Pak Abner setelah Pak Abner melakukan ide-ide untuk bisa lebih memvariasi metode metode pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar siswa Bapak? Respon dari siswa itu cukup baik, Bu. Jadi ketika sebelumnya itu mungkin mereka kurang tertarik karena mungkin bosan dengan memunculkan video untuk pembelajaran, itu mereka mulai tertarik karena mungkin sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian saya memunculkan simulator itu menimbulkan rasa ingin tahu siswa. Ini apa sih? Ini bisa buat apa? Nah, itu membuat siswa menjadi penasaran. Mereka merasa habis ini nanti apa lagi ya? Nah, seperti itu Bu kondisinya. Iya, berarti siswa menjadi lebih antusias ya, Pak ya, lebih tertarik untuk belajar dan eh, itu menurut Pak Abner, okay, itu ada hal-hal positif, ide-ide positif yang sudah lain dari memvariasi metode pembelajaran, kemudian penggunaan simulator, itu ada lagi nggak Pak ide-ide yang muncul dari panjenengan untuk bisa lebih meningkatkan lagi motivasi belajar siswa jenengan sehingga siswa-siswa itu tertarik meskipun materi pembelajaran dari jenengan itu sulit seperti itu Pak. Ada Bu, yaitu saya akan lebih mengintensifkan metode atau model pembelajaran project based learning, Bu. Karena di situ nanti akan bisa saling mempengaruhi atau memberikan motivasi ke teman-teman yang lain sesuai dengan kemampuan mereka. Mungkin dengan project based learning yang produknya itu lebih kompleks, tidak hanya sekedar ayo kita beri tugas ini hasilnya cuma itu, tapi lebih kompleks lagi. Itu yang akan saya lakukan. Wah, keren itu ide yang sangat menarik, Pak Abner. PBL ya, karena itu nanti berarti bentuknya apa, Pak Abner? Produk atau apa Ya, nggih? bentuknya nanti produk, misal anak yang suka fotografi, dia akan memotret, anak yang suka desain, dia bertugas desain, kemudian anak yang
sukanya video nanti akan membuat konten untuk di sosmednya. Jadi kompleks, Bu, nanti lebih kompleks. Sangat bagus sekali itu idenya Pak Abner, luar biasa. Pasti anak-anak nanti akan menjadi semakin tertarik untuk belajar gitu, dengan Pak Abner di kelas dengan lebih baik lagi gitu. Nah, Pak Abner, dari ide-ide yang panjenengan sebutkan tadi, ide yang mana yang mungkin akan panjenengan lakukan dalam waktu dekat, Pak Abner? Saya akan melakukan yang model pembelajaran, pemaksimalan model pembelajaran ini, Bu. Karena saya rasa di dalamnya nanti akan mencakup semua unsur yang bisa untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Dengan model pembelajaran itu kan kita harus juga menyiapkan materinya yang menarik seperti apa, kemudian jenis proyeknya seperti apa yang bisa membuat siswa itu berpikir kritis dan berkolaborasi dengan teman-temannya. Saya kira waktu dekat saya akan melakukan itu, Bu. Oke, baik. Nah, sebelum Pak Abner akan melakukan dalam waktu dekat untuk variatif model pembelajaran tadi, apakah ada hal-hal lain yang perlu panjenengan siapkan, Pak Abner? Eh, Tentunya ada, Bu. Untuk proyek itu kan kita harus mempersiapkan segala macamnya. Mungkin dari diri kita sendiri mempersiapkan modul pembelajaran, kemudian LKPD-nya, penilaian, kemudian juga nanti peralatan yang tidak kalah pentingnya, Bu. Itu harus memadai sesuai dengan jumlah siswa yang ada. Sehingga prosesnya akan menjadi lebih lancar, Bu. Wah, ya, oke, bagus sekali nih Pak Nggih. Jadi dengan penyiapan modul LKPD seperti itu. Nah, itu kan dari internalnya Pak Robi ya, Oke. untuk bisa memacu motivasi belajar siswa tadi. Nah, apakah ada faktor eksternal dari luar yang bisa membantu Pak Abner sehingga seperti proyek tadi itu bisa terlaksana dengan baik nantinya, Pak? Bisa ada, Bu. Itu saya akan melakukan kolaborasi, Bu. Karena saya mungkin nggak mampu akan menangani semua itu. Misal kayak kebetulan kan ada jurusan pemasaran, kemudian itu saya akan berkolaborasi dengan mereka untuk memberikan kontribusi terhadap pembelajaran yang saya lakukan agar pembelajaran itu lebih luas lagi dan memberi pengalaman yang mungkin bermakna ke siswa yang bisa dia aplikasikan dalam kehidupan mereka gitu. Iya, baik Pak Abner. Langkah-langkah panjenengan sudah sangat luar biasa. Dari internal jenengan sudah siap, kemudian dari eksternal kolaborasi tadi juga sebagai faktor pendukung. Nantinya panjenengan bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Pak Abner, kapan kira-kira Pak Abner berencana akan mengeksekusi rencana ide-ide jenengan yang luar biasa tadi? Saya akan melakukan mungkin 1 minggu ke depan, Bu, karena saya harus mempersiapkan banyak hal tadi seperti modul harus saya perbaiki, kemudian saya berkolaborasi dengan eh, jurusan lain, itu perlu waktu untuk berkomunikasi. Mungkin seminggu ke depan saya akan melakukan itu, Bu. Oke, seminggu ke depan nggih. Berarti selama 1 minggu full gitu nggih, Pak Abner nggih? Iya, Oh karena iya. sistemnya kan blok, Bu. Oh, ngaten. Karena Oke, kurikulum Merdeka ini nggih, jadi pakainya oke. sistem blok tempat panjenengan. Oh iya, baik. Eee, Tadi sudah dari permasalahan, panjenengan sudah menemukan ide atau solusi, kemudian pelaksanaannya kapan. Dan sekarang menurut Pak Abner, bagaimana nanti Bapak akan mengukur keberhasilan dari ide-ide yang sudah panjenengan tuangkan Bapak akan laksanakan tadi? Untuk mengukur keberhasilan, saya akan menggunakan beberapa rubrik. Salah satunya rubrik penilaian, Bu. Mungkin dari tadi kan masalah utamanya adalah motivasi belajar. Itu kan berarti saya akan mencoba menilai sikap anak itu perkembangannya akan seperti apa.
saya akan membuat rubrik penilaian yang mencakup tentang itu. Kemudian tadi juga karena motivasi belajar itu berpengaruh ke prestasi akademik. Nah, jadi Ya. saya akan menilai juga untuk penilaian kinerja mereka ketika mereka melakukan praktek, kolaborasi, diskusi, jadi penilaian individu, penilaian sikap mereka, kemudian hasil kerja mereka itu nanti akan saya nilai mungkin saat mereka praktek ataupun di penilaian akhir waktu mereka melakukan presentasi dan refleksi tes post tesnya. Oke, baik Pak Abner. Nah, dari beberapa penilaian yang panjenengan lakukan dari tadi, dari evaluasi akademik, kemudian hal yang lainnya. Nah, itu jika tolak ukur yang jenengan inginkan itu belum maksimal, itu apa yang bisa panjenengan harapkan, Bapak? Bila tolak ukur itu belum maksimal, mungkin saya juga akan merefleksikan diri saya lagi, Bu. Mungkin ada yang salah di saya atau ada yang kurang di saya. Nah, itu yang saya lakukan yang pertama. Kemudian ketika saya melakukan itu, saya akan mengajak mungkin salah satu teman untuk menjadi istilahnya nilai saya atau menjadi pengamat saya ketika mengajar. Nah, itu yang akan saya lakukan. Iya, baik Pak Abner. Itu dari permasalahan yang panjenengan ceritakan ke saya tentang rendahnya motivasi belajar yang mempengaruhi prestasi siswa jenengan. Kemudian tadi panjenengan sudah berhasil menemukan ide-ide yang brilian untuk nanti bisa panjenengan laksanakan di kelas. Kemudian jenengan juga tadi melakukan refleksi untuk bisa menemukan solusi berikutnya jika apa yang panjenengan lakukan tadi belum membuahkan hasil sesuai dengan indikator-indikator yang panjenengan inginkan. Itu sangat-sangat luar biasa Pak Abrar. Itu merupakan wujud bentuk bahwa panjenengan adalah guru yang hebat, guru yang kreatif, guru yang inovatif, ya, dan pasti panjenengan pasti adalah guru yang akan selalu ditunggu siswa-siswanya di kelas, ya, dengan proyek-proyek yang sangat menyenangkan nanti untuk siswa-siswa panjenengan. Itu adalah rencana aksi yang sangat luar biasa yang sudah panjenengan temukan dari permasalahan jenengan. Apakah Pak Abner merasa lega atau Pak Abner merasakan apa dari kegiatan kita pada siang hari ini, Pak? Yang saya rasakan, saya lega, Bu, karena sudah bisa bercerita ke Ibu, kemudian juga mendapat masukan dari Ibu, sehingga itu bisa saya aplikasikan ke dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Seperti itu. Iya, Pak Abner. Padahal sebenarnya saya nggak ngasih masukan loh. Itu sebenarnya murni muncul dari ide-ide panjenengan sendiri. Berarti jenengan meskipun ada masalah, panjenengan sebenarnya itu punya jalan, punya solusi, punya ide. Cuman mungkin mau menyampaikannya itu yang belum ngagem, nggih Pak nggih. Betul, Bu. Maka saya harap dengan kita bercerita pada siang hari ini nanti Pak Abner bisa melaksanakan ide-ide yang sudah panjenengan ceritakan tadi dengan semangat, nggih. Tetap yakin pasti bisa ngeten nggih Pak Abner nggih, dan Bu. berinovasi seperti itu. Nggih Pak Abner, ada lagi mau disampaikan? Saya kira cukup, Bu. Ya, baik, karena Pak Abner sudah cukup sudah menemukan solusi dari permasalahannya, kita akhiri pertemuan hari ini dan nanti saya menunggu cerita Pak Abner untuk ide-ide yang sudah panjenengan
sampaikan dan dijalankan minggu depan. Nanti kita bisa cerita-cerita lagi ya, Pak Abner Iya, ya. Bu. Sukses selalu. Selamat siang, Pak Abner. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Sudah? Ngisi Sudah, Bu. refleksi.